if we sail a little bit high? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Kembali bertemu di channel Purwadi Mkom. Hari ini kita akan membahas mata kuliah aplikasi finansial menggunakan aplikasi Excel untuk membahas latihan ya dengan studi kasus ini tentang tabel gaji supir ya. Nah, di sini ada contoh kasus, ada sebuah tabel tentang keberangkatan bus ya. Kita akan menghitung nanti, akan mencari nama supirnya, kelas tujuan, nomor kendaraan, kemudian menentukan lama perjalanannya, mencari tanggal tiba, harga tiket, gaji supir, dan total. Dan semuanya itu bisa diambil nanti dari tabel sumber dan berdasarkan kode bus yang sudah ada. Nah, jadi di sini sudah ada 3 buah tabel sumber ya, yang kalau kita lihat semuanya ini berbentuk vertikal ya. Namun untuk yang kedua ya, tabel sumber kedua dan 3 bisa saja menggunakan fungsi horizontal ya, karena di sini ada VIP dan tujuannya, ada kelas dan tujuan. Ya, jadi nanti kita akan contohkan bagaimana fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP bisa digunakan untuk mencari atau mengambil data dari tabel sumber yang ada. Baik, langsung saja kita kerjakan. Untuk yang pertama, nama supir. Ya, nama supir di sini diambil dari tabel sumber. Namun kalau kita lihat di sini ya, dari sumber yang ada, nilai kunci yang akan kita jadikan sebagai identitas data ini pastinya dari kode bus. Namun kalau kita lihat antara tabel sumber dengan tabel target itu beda kode busnya. Di tabel sumber hanya ada 1 abjad, sementara tabel target itu hanya ada banyak karakter ya, ada sekitar 7 karakter. Namun dari 7 karakter ini ada karakter yang sama ya, yaitu posisinya berada di kelima. Ini kalau kita lihat ya, sama dengan ini. Baik. Jadi artinya di sini untuk membuat nilai kunci ya atau VLOOKUP-nya itu kita ambil dari kode bus berdasarkan karakter kelima. Langsung saja kita ketikkan sama dengan VLOOKUP untuk mengambil data ya. Kemudian nilai kuncinya kita gunakan fungsi MIT, mengambil karakter dari posisi kelima sebanyak 1 karakter ya. Jadi dari kode ya diambil posisi kelima dan sebanyak 1 karakter, maka otomatis lookup value-nya itu sudah sama. Nah, kemudian koma, berikutnya kita diminta untuk menentukan tabel sumbernya. Kita blok tabel sumber, kemudian kita absolutkan atau kita kunci dengan menekan tombol F4 sekali. Atau yang menggunakan laptop dengan menekan tombol Fn dan F4 ya. Itu untuk kalau mengaktifkan tombol functionnya. Kemudian koma, selanjutnya call index yang mau diambil dari tabel sumber kolom keberapa. Karena ini fungsinya VLOOKUP vertikal ya, yang diambil kolomnya, kita mau ambil kolom ke-2. Kita ketikkan 2, koma, false. False ini untuk menguji apabila data tidak ada, maka dianggap salah gitu ya, atau tidak dijumpai. Oke, enter. Nah, ini sudah didapat. Kita copy. Baik, nah ini sudah sesuai ya. D, Dedi, S, Surya. Karena ini kebetulan datanya berurutan. Di sini saya tambahkan 1 contoh lagi, misalkan ada C lagi Coki, dia akan membaca otomatis. Berikutnya kelas. Nah, untuk kelas kita lihat petunjuk dulu ya. Di sini sudah ada petunjuknya. Kelas diisi berdasarkan karakter ke-6 ya, karakter ke-6 dari kode bus. Apabila 1, maka VIP, 2 eksklusif, dan 3 ekonomi. Baik, langsung saja
Berarti di sini hanya menggunakan fungsi logika if ya, berdasarkan kode busnya dari karakter ke 6. Sama dengan jika if ya, dari karakter ke-6 diambil 1, nilainya 1, berarti kita menggunakan fungsi mid. Kita klik kode, 6,1, tutup. Apabila diambil dari kode karakter ke-6, diambil 1 karakter, isinya 1 gitu ya. Nah, namun di sini kita harus pahami bahwasanya kode yang ada itu sudah berbentuk teks ya, atau karakter, karena dia bergabung antara angka dan huruf. Nah, di sini angka 1 ini bukan berarti nomor sudah berubah menjadi sebuah karakter, makanya kita membutuhkan petik. Ya, petik 2, kemudian kita ketikkan 1. Ini artinya membacanya jika dari kode karakter ke-6 diambil 1 itu isinya nilainya 1, maka koma kelasnya yaitu VIP. Koma. Nah, berikutnya ini karena rumusnya sama saja ya, fungsinya sama, kita bisa copy paste ya, kita copy paste untuk menghemat waktu ya. Kita pastekan, kita ubah, tinggal mengubah nilainya. Apabila 2 maka eksklusif, koma, pastekan lagi. Apabila 3 maka ekonomi. Baik, selesai. Ada 3 tingkatan fungsi if, jadi kita tutup sebanyak 3 tutup kurung. Enter, maka didapat kelasnya. Itu yang pertama VIP, kita kopikan. Kemudian eksklusif, VIP, eksklusif, dan seterusnya. Baik, selanjutnya kolom tujuan. Nah, tujuan kita lihat kembali petunjuknya. Untuk petunjuknya, tujuan didapatkan dari karakter ke-7 dari kode bus. Apabila P Palembang, J Jakarta, S Surabaya, dan B Bandung. Baik, langsung saja. Ini juga sama ya dengan fungsi tadi, hanya saja di sini diambil dari karakter ke-7. 7 berarti karakter terakhir paling kanan. Nah, di sini akan lebih gampang karena kita cukup menggunakan fungsi text write, yang dimana lebih singkat ya. Oke, sama dengan if ya, jika dari kanan kode diambil 1 sama dengan P, maka Palembang. Berikutnya sama ya, jadi kita bisa kopikan sama seperti tadi ya, copy paste. Kita tinggal mengubah. Apabila J maka Jakarta, koma, paste. Apabila S Surabaya, koma, paste. Apabila B maka Bandung. Nah, di sini ada 4 tingkatan fungsi if-nya, kita tutup dengan 4 huruf. Oke, kita enter. Nah, tujuan sudah didapat. Kita copy. Nah, berikutnya nomor kendaraan ya. Nomor kendaraan, kita lihat petunjuknya kembali. Nomor kendaraan diambil dari 4 karakter pertama dari kode bus. Karena 4 karakter pertama berarti kita ambil dari posisi kiri, cukup singkat. Kita cukup menggunakan fungsi left ya. Dari kiri kode diambil 4 karakter. Nah, di sini mungkin ada sedikit tambahannya. Untuk nomor kendaraan kan ada ini nomor serinya ya, tapi ada kode wilayahnya. Nah, karena di sini wilayah Medan kita anggap, maka untuk kodenya itu BK ya, BK, maka
untuk lebih untuk menambahkan kata BK-nya itu ya, maka kita bisa gunakan fungsi n% ya. Kita tambahkan di sini BK spasi petik 2 kemudian n%. Enter. Nah, maka inilah hasilnya. Kita copy. Itu untuk nomor kendaraan. Berikutnya kita lihat kembali petunjuknya. Ini ada lama perjalanan. Ya, lama perjalanan. Dan juga tanggal tiba. Ini berkaitan ya, lama perjalanan dengan tanggal tiba. Kita lihat petunjuknya. Nah, untuk petunjuknya di sini carilah tanggal tiba. Sementara untuk lama perjalanan tidak ada, berarti di sini kita bisa tentukan sendiri berdasarkan fakta atau data yang ada gitu ya. Misalkan saya isikan saja di sini untuk lama perjalanan 2, 3, 2, artinya 3 hari ya, 4, 3, 2, 2. Nah, ini kita buat 4. Nah, kemudian kalau misalkan lama perjalanan ini kita mau tambahkan keterangan hari ya, misalkan 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nah, ini bisa kita atur pada format. Ya, kita atur pada format. Kita ambil format. Kita ambil custom ya. Custom. Kemudian kita bisa tambahkan di sini di generalnya kita ketikkan base hari. Oke kan? Oke. Nah, di sini sudah. Nah, walaupun ada keterangan hari, tetap saja nih dihitung sebagai nilai angka ya. Harinya ini hanya sebagai formatnya. Baik, kita diminta untuk mencari tanggal tiba. Nah, tanggal tiba cukup sederhana ya. Artinya tanggal tiba itu didapat dari tanggal berangkat ditambah lama perjalanan, maka didapatlah tanggal tibanya. Oke, cukup simpel, cukup sederhana ya. Kemudian harga tiket, kita lihat kembali petunjuknya. Untuk harga tiket dan gaji supir diambil dari tabel sumber. Baik, nah ini sudah ada tabel sumbernya ya, harga tiket dan gaji supir. Nah, di sini kita gunakan fungsi VLOOKUP saja ya, karena kita bisa membaca tabel ini dalam bentuk vertikal. Kita ambil kolom nanti sebagai nilai kunci, nanti bisa kita ambil tujuan ya, tujuan di sini sudah ada tujuan. Kemudian kolomnya itu berdasarkan kelas ya. Di sini sudah ada kelas. Apabila VIP, eksklusif. Nah, itu. Baik. Kita gunakan fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kemudian untuk nilai kuncinya tujuan tadi kita klik koma, kemudian tabel array ya, posisi tabelnya kita blok dari sini penuh, kemudian diabsolutkan atau dikunci, tekan tombol F4 sekali, koma. Kemudian kolom yang akan diambil. Nah, di sini untuk kolom yang akan diambil ada 3 kolom. Kolom kedua, ketiga, dan keempat dengan kelas VIP, eksklusif, dan ekonomi. Berarti di sini ada kondisi. Nah, apabila ada kondisi, berarti kita gunakan fungsi if. Jika kelasnya, kita klik kolom kelas sama dengan VIP, maka diambil kolom kedua. Lanjut, koma. Selanjutnya jika, ini sama ya. Nah, jadi kalau seandainya mau di copy juga boleh. Ya, supaya lebih gampang. Copy. Jika D14 isinya eksklusif, maka diambil kolom ke-3, koma,
apabila ini untuk fungsinya if dulu ya, if buka kurung apabila D14 atau kode kelas ya, maksud saya kelas ekonomi, maka diambil kolom ke-4. Oke, kita tutup kurung untuk if-nya sebanyak 3 kali karena ada 3 tingkatan, koma, kita pilih false. Tutup kurung, fungsi lookup-nya selesai. Nah, baik, kita cek Palembang VIP. Palembang VIP 75.000 sesuai. Oke, kita copy paste. Ya. Berikutnya gaji supir. Nah, ini juga sama ya, gaji supir sederhana sama. Kita buat di sini, bisa kita buat perhitungannya terlebih dahulu secara logika ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari tabel sumber, ini nilainya itu persentasi gitu ya. Untuk Palembang VIP 15%, Jakarta 14% dan seterusnya. Eksklusif 12% untuk Palembang, Jakarta dan seterusnya. Nah, di sini artinya gaji supir kita bisa asumsikan yaitu harga tiket ya dikali jumlah penumpang, banyaknya berapa penumpang, berapa persen berdasarkan kelas dari busnya. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Jadi harga tiket dikali jumlah penumpang, harga tiket dikali jumlah penumpang, kemudian dikalikan persentase yang ada dari tabel sumber. Baik, langsung kita kerjakan. Berarti di sini kita buat dulu perhitungan untuk nominalnya, yaitu harga tiket. Kita gunakan kurung ya. Harga tiket dikali jumlah penumpang, kemudian dikali VLOOKUP. Ini sama seperti mencari harga tiket tadi ya. VLOOKUP sebagai nilai kuncinya kita ambil tujuan ya, koma, tabel sumber kita blok, kemudian tekan tombol F4 sekali mengabsolutkan, koma, kemudian nah di sini kita gunakan fungsi if ya untuk mengambil kolom yang ada, sama seperti tadi. Jika kelas, kita klik ya kolom kelas berarti di D14 sama dengan VIP, maka ambil kolom kedua. Nah, untuk seterusnya ini sama ya, kita bisa kopikan. Selanjutnya koma, copy paste apabila ekonomi eksklusif ya dulu, eksklusif, maka diambil kolom ketiga, koma, apabila ekonomi maka diambil kolom ke-4. Oke, selesai. Tutup kurung sebanyak 3 kali karena ada 3 level if ya, koma, lanjutkan untuk rumus lookup-nya kita pilih false ya, tutup kurung, selesai, enter. Nah, inilah hasilnya. Kita copy paste. Terakhir untuk total, lihat petunjuknya ya untuk lebih pastinya. Total pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan. Total ini yaitu pendapatan dari perusahaannya. Pendapatan dari perusahaan pastinya kan hasil yang diperoleh dari perusahaannya, dari harga tiket, banyaknya penumpang, dikurang dari gaji supir. Itu pastinya. Oke, jadi di sini sama dengan buka gorong jumlah penumpang dikali harga tiket dikurang gaji supir.
Nah, inilah hasil untuk pendapatan perusahaan. Baik, demikian untuk latihan kita, latihan ke-9. Semoga bisa diikuti. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.